Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari kelas 1. Di sini saya akan beranggotakan sebanyak 63 orang dengan Ketua Dr. Rajiman Widyaningrat dan Wakil Leibangs dari negara Jepang. Sekretarisnya adalah R.P. Sueroso, anggota BPUPKI, resmi diumumkan pada tanggal 28 April 1945. Upacaranya dilaksanakan di Gedung Chul Sang Iin di Pejambon, Jakarta. Nah, sekarang itu Gedung Departemen Luar Negeri. Nah, setelah masa persidangan pertama BPUPKI, masa persidangan pertama kali yang diselenggarakan oleh BPUPKI itu dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945. Nah, dalam persidangan BPUPKI membahas tentang dasar-dasar negara untuk bisa bangsa Indonesia merdeka. Nah, berbagai pendapat telah dikemukakan. Nah, ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, M.R. Supomo, dan Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tersebut. Nah, pendapat yang pertama yaitu diucapkan oleh Muhammad Yamin, menyampaikan pendapatnya pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, dengan judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia, yang berintikan itu ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan terakhir ada kesejahteraan rakyat. Nah, yaitu pendapat yang kedua itu disampaikan oleh M.S. Supomo, menyampaikan pendapatnya pada tanggal 31 Mei 1945 tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar-dasar negara Republik Indonesia Merdeka yang berdasarkan atas beberapa hal dan diberi nama Pancasila, dan kemudian pada tanggal 1 Juni diperingatilah sebagai hari lahir istilah Pancasila. Dan ada beberapa hal yang disampaikan oleh M.R. Supomo. Yang pertama yaitu persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga yaitu keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima itu keadilan sosial. Nah, pendapat terakhir disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengucapkan pidatonya di hadapan sidang hari ketiga Badan Penyelidik. Dalam pidato itu dikemukakan atau diusulkan juga 5 hal untuk menjadi dasar-dasar negara merdeka yang perumusan serta sistematiknya itu ada beberapa hal. Yang pertama itu kebangsaan Indonesia, yang kedua itu internasionalisme atau peri kemanusiaan,
Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, ada kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, ada ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, setelah masa persidangan kedua BPUPKI, setelah masa persidangan pertama BPUPKI kan pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945 berakhir. Namun belum juga mendapatkan atau belum terbentuk juga rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Maka BPUPKI sendiri itu akhirnya membentuk panitia untuk menampung aspirasi tentang pembentukan atau rumusan dasar negara Indonesia merdeka yang beranggotakan ada 9 orang. Nah, dari yang beranggotakan 9 orang itu terdapat ada Insinyur Soekarno itu sebagai ketua, ada Abdul Kahar Muzakir, ada Dr. Hans Muhammad Hatta, ada Ki Haji Abdul Wahid Hashim, ada Mr. Muhammad Yamin, ada Haji Agus Salim, ada Ahmad Subarjo, ada Bikusno Cokro Suryo, dan Ahmad Ramis. Dan pada akhirnya panitia 9 itu berhasil untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, dan rumusan itu diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Mr. Muhammad Yamin. Nah, pada tanggal 10 sampai 16 Juni 1945, BPUPKI itu melangsungkan persidangan yang kedua untuk membahas rancangan UUD dan dibentuklah panitia perancangan Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia tersebut itu membentuk sebuah kelompok kecil yang beranggotakan 7 orang dengan ketua MR Supomo dengan 6 anggotanya, yaitu ada Wongso Negoro dan ada Ahmad Subarjo, Singgih, dan Haji Agus Salim dan Sukiman. Nah, setelah hasil didapat dan sudah disempurnakan oleh penghalus bahasa, kemudian hasil perumusan UUD tersebut disampaikanlah atau dilaporkan oleh Insinyur Soekarno di sidang BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 yang berisikan ada 3 hal pokok, yaitu ada pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar Batang Tubuh. Nah, pada tanggal 15-16 Juli 1945 diadakanlah kembali sidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang berdasarkan hasil kerja panitia 9. Kemudian pada tanggal 17 Juni 1945 dilaporkanlah tuh hasil kerja penyusunan Undang-Undang Dasar dan akhirnya laporan tersebut diterima sidang oleh Pleno BPUPKI. Nah, sedikit itu tentang kronologi sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar filsafat. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan apa yang telah saya sampaikan. Nah, kesimpulannya yaitu awal Pancasila sebagai sistem filsafat negara dimulai pada akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Tahun 1943, Jepang telah rapuh di medan pertempuran. Kesempatan ini digunakan tuh oleh tokoh bangsa Indonesia untuk mendesak pemerintah Jepang agar memberikan kemerdekaan, dan pemerintah Jepang membentuk BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan sidang BPUPKI pertama yaitu membentuk dasar 3 tokoh Indonesia yang membentuk. Nah, dasar negara 3 tokoh Indonesia yang membentuk 5 dasar negara adalah Muhammad Yamin, MR Supomo, dan Insinyur Soekarno. Lalu dibentuklah panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno bertugas untuk menampung saran dan usulan. Dan akhirnya panitia 9 berhasil untuk menyusun suatu rumusan negara diberi nama Piagam Jakarta. Nah, sekarang itulah Pancasila digunakan sebagai dasar sistem filsafat negara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya juga saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.